Nah, Bapak dan Ibu jamaah tauhid dan witir rahimakumullah. Dan kita harus sabar tentang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, sebentar lagi awak membeli baju rayu. Betul tak Bapak dan Ibu? Lai disikoi nak membeli baju rayu. Lai siapa? Batu baju rayu tahun 4 tahun lu pakai le ustaz. An kini itu saya pakai. Anak membeli dah. Bapak dan Ibu, ketika kita sedikit diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga kita diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun kini awak dapat cik baju rayunya. Dan tetangga lah baca ritonya. Ambulah membeli baju rayu 3 stel. Lai sabar awak tu. Mandang ngai tu. 3 stel lu beli, anak 2 stel cik 2 stel surang. Batigo anaknya jadi 6 stel. Anak surang ko ambu sestel senyu anak sestel senyu. Lai sabar awak. Itu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah. Takutnya kau ketika tarang cari tu habis suak di bali sampai stel. Ambu sampai stel. Baca ditolak tu. Wah. Intinya Bapak, mari kita bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula ketika ke hari raya, tetangga awak membeli Honda, beli motor, membeli auto. Kau kali raya kau, kakak mudiaknya pakai raya, mudik kan, mudik pakai raya pakai auto. Nah, awak Honda ke Honda je baru. Lai siapa? Kau? Awak lain anak je 5, nak surah anak 5 ni beli auto awak Honda je. Lai sabar awak. Beli auto je. Yang sampai ketika dia membeli mobil, maka ditanamkan kesabaran di sana. Alhamdulillah. Contohnya sekadang bus dia beli auto, dek sasamu awak samudik. Ya, kampung awak agak samu. Dulu kampung awak le depadanya. Lah, de awak alhamdulillah bisa awak menumpang. Tetapi kalau nak alhamdulillah di bunyi yang lo, tu piti hutang tu. Piti tu hutang tu nya dulu lunas sudah do. Bila kau pulang diajaknya. Nu, ya. Dek ni, ya. Pulang mudik lah. Dek tadi mendoanya mengerutu je tadi SMS wah. Ya orang melihat autonyo sakit je hati Nah, nak berani ni auto tu dah. Mako manebeng lah Honda, agak 2 Honda atau 3 Honda bako. Itu. Hujan hari lah kau ni hujanan. Nah, intinya ketika tetangga kita, saudara kita mendapat rezeki yang lebih dari kita, mari kita syukuri alhamdulillah. Nah, lai sabar tu. Nah, insyaallah. Mudah-mudahan awak nama saji ko siapa? Nama saji ko ya? Anak duluan tak tahu dah. Lalu kita harus sabar tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ketika solat tarawih agak panjang seketik baca 5 sabar awak. Ibadah. Apalagi di siang hari sabar kita. Apalagi ceramah kau ustaz agak panjang seketik harus sabar. Lagi sabar. Kau lah menurut dulu kau banyak lu batu kan. Kira apa? Kira sangkui kolak kata sekat salik kiranya ustaz panjang ceramah. Mudah-mudahan kita sabar. Awak kau pengajian kita kau malam gini kau sampai siap senyo. Ala siap kau berhenti wak. Nah, kita harus sabar tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sabar intinya istiqomah kita. Tetap menjalani qiyamul lail di bulan suci Ramadan, tetap puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi berbeda pula dengan saudara awak nama karajonyo agak kare. Itu nak bisa dipasun apa? Soalnya itu kebutuhannya. Kalau kebutuhannya, maka boleh dia tidak berpuasa, namun dikodo nanti sesudah bulan suci Ramadan. Akan tetapi mari kita persiapkan bulan suci Ramadan ini sebelum-sebelumnya. Selanjutnya kita sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Jadi Bapak dan Ibu, saya ya berbeda ujian kita Bapak dan Ibu. Berbeda. Enggak sama dong. Apa sakit kaki, awak sakit tangan, sakit kepala, berbeda. Maka kita harus sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita mudah-mudahan puasa kita ini melatih kita untuk sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, puasa ini melatih kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ikhlas melaksanakan ibadah di malam bulan suci Ramadan. Ikhlas bersedekah, ikhlas mengerjakan hal yang lainnya. Jangankan orang lain, Bapak dan Ibu, tidak akan tahu, ya. Begini, kita dan Allah saja yang tahu tentang ibadah kita, tentang puasa kita. Orang lain tidak akan pernah tahu. Mau puasa kita, mau tidak kita, mau berbuka kita, tidak tahu apabila tidak dilihatkan. Tetapi yang tahu seseorang itu dengan Robnya. Jadi awak ketika berwudu, awak di siang hari tak minum, ayah nak ketahui ya orang sawalah tu. Jengka Pak Polisi di Polres kawan awak sawalah nak ketahui dah awak minum ayah tu. Agak tekun sah buat, ya kan? Lah, nak ketahui. Nah, maka kita harus ikhlas melaksanakan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah kita ini, solat yang kita lakukan, hidup kita ini, mati kita ini. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, solatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Nah, mari kita ikhlaskan diri kita, tiada lain karena Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah di siang hari dan ibadah di malam hari. Jangan karena minantu awak solat, jangan karena mintu awak solat, jangan karena anak lah sekolah agama awak solat, jangan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu nang kedua. Nang ketiga, nang terakhir, puasa ini melatih kita untuk takwa kepada Allah. Jadikan kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Nah, bahwasanya ibadah puasa ini untuk Allah. Amalan yang lain untuk kita. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa ini untukku kata Allah dan aku akan membalasnya. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita lakukan ibadah ini hanya untuk Allah dan Allah yang akan membalas ibadah kita. Jadi kajian kita pada malam hari ini yaitu manfaat dari puasa Ramadan yang kita lakukan. Yang pertama melatih kita untuk sabar. Yang kedua, melatih kita untuk ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melatih kita untuk takwa. Maka di ujung ayat surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka mencapai orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah dia sangat was-was diri, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu takut untuk berbuat dosa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Tidak lain tidak bukan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun keburukan itu dari syaitan Allah dan saya sendiri yang menyampaikan. Kita minta ampun kepada Allah dan sesama kita saling memaafkan. Lai dimaaf Bapak dan Ibu. Kok tak panjang seketek minta maaf. Kok salah sampai minta maaf. Lai dimaaf Pak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.